Inci. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ada sukacita? Joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, Yesus. Nah, adik-adik, kita boleh bersyukur di pagi hari ini kita boleh beribadah. Minggu 12 Juli 2020, anak-anak sekolah minggu Jemaat Paulus Titibungan Wenang Mahakeret. Kita akan beribadah, memuji Tuhan. Untuk itu adik-adik semangat. Kita bangkit berdiri, adik-adik yang di rumah semuanya berdiri. Kita angkat pujian 2 lagu berturut-turut, Happy Ya 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 dan Pagi Hari Hingga Malam Hari. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Pagi hari hingga malam hari, kasih Tuhan selalu beserta kita. Mari teman kita berlakukan beritanya Tuhan. Satu, saling mengasihi. Dua, selalu rendah hati. Tiga, suka menolong. Empat, rajin berdoa. Lima, dengar-dengaran. Enam, rajin akan Tuhan. Marilah kita melakukannya untuk hormat nama Tuhan. Marilah kita melakukannya untuk hormat nama Tuhan. Nah, adik-adik masih tetap semangat, masih berdiri. Torang mau datang pada doa buka yang akan dibawakan oleh Enci Eka. Untuk itu adik-adik kita menyanyi bersama-sama. Ini namanya jari jempol. Namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau berdoa jangan ngobrol. Ini namanya jari tunjuk. Ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Sayang kalau berdoa jangan tunjuk mundur. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau berdoa jangan mundur. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau berdoa jangan menangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau berdoa jangan keliling. Nah adik-adik sebelum berdoa, mana tuh cara yang baik untuk berdoa? Karena tolong berdoa, tolong baca cerita langsung dengan Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sobat anak-anak kami, saat ini ya Tuhan Engkau melihat kami akan beribadah. Maka berkatilah ibadah sekolah minggu jemaat TWM di pagi hari ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Nah, adik-adik semuanya silakan duduk. Torang masih memuji Tuhan lagi. Torang memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Pujilah Nama Tuhan. Mari berdiri ulang dulu, berdiri ulang. Masih semangat pagi-pagi. Torang olahraga. Berdiri. Pagi-pagi kan masih semangat. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan tambur. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan tambur. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan tambur. Pam 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 menyanyi satu lagu lagi sebelum torang mau dengar firman Tuhan. Torang mau menyanyi lagi satu lagu, Allahku Besar. Masih berdiri. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, oh oh. Nah adik-adik, kita mau berdoa untuk pembacaan dan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Enci Wanda Weken. Nah adik-adik, kita akan berdoa semua dengan sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada saat ini kami akan membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan, bahkan akan membaca Alkitab. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai akan hati dan pikiran kami, bahkan terlebih tempat ini, agar supaya kami boleh membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan seorang hambamu sebentar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14. Mari sebelum itu orang mama nyanyi dulu, baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, sudah apa tuh pembacaan Alkitab? Kita mau baca pagi ini 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Adik-adik, sudah apa toh? Terang membaca dengan judul Naaman disembuhkan. Naaman adalah panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi dan di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 gotong pakaian. Itu ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang bersembunyi. Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikonyolkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elia abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengayakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada Raja. Bunyinya, mengapa engkau menggoyahkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan.
maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sampai berkata, aku sangka bahwa tidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitnya itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi ini menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukakanlah Bapak akan melakukannya. Apakah sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir? Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah adik-adik, sampai di sini tutup pembacaan Alkitab. Torang mendengar cerita yang akan dibawakan oleh Engku Evan Kodongan MTH. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, engkau percaya semua adik-adik yang ada di rumah ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Engkau percaya semua diberkati oleh Tuhan. Semua ada dalam sukacita, sama dengan tadi enci-enci sotanya toh pas mulai ibadah. Ada sukacita, semua ada dalam keadaan sukacita. Semoga juga orang ada dalam keadaan sehat-sehat di rumah. Nah, seandainya engkau boleh mau bertanya, Pak adik-adik yang ada di rumah, siapa yang pernah sakit? Jadi hampir semua, bukan cuma anak-anak, tetapi hampir semua orang di dunia ini, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa, anak-anak sampai orang tua pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Kalau sakit dirasa bagaimana? Siksa, toh setengah mati, toh nggak bisa bermain, nggak bisa beraktivitas rupa biasa karena apa? Boleh keluar rumah. Boleh keluar rumah, toh itu adalah hal-hal yang terjadi kalau kita sakit. Nah, dulu ada juga orang yang sakit. Jadi bukan cuma zaman sekarang ada orang-orang yang sakit. Sejak zaman dulu sudah ada orang-orang yang sakit. Contohnya seperti yang sudah diceritakan tadi di dalam Alkitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Di situ diceritakan ada seorang yang tinggal di daerah Damsyik. Namanya adalah Naaman. Namanya siapa? Naaman. Naaman, dia ini adalah seorang panglima. Panglima itu apa? Panglima itu adalah pemimpin pasukan perang yang ada di kerajaan Aram. Nah, dia adalah panglima pemimpin pasukan yang hebat, yang terkenal dan disayangi oleh Raja Aram. Tetapi meskipun dia kuat, dia hebat, dia terkenal, disayangi oleh raja, tetapi ternyata dia juga bisa sakit. Jangankan orang, toh bukan panglima, bukan pemimpin, tidak memiliki kekuatan fisik yang hebat karena masih kecil. Sedangkan orang yang so besar bisa saja jatuh sakit. Toh kita bisa melihat dalam cerita tadi, sakit apa yang dialami oleh Naaman ini? Sakit kusta. Sakit kusta ini adalah penyakit yang menyerang bagian tubuh kita, kulit-kulit kita. Dan bisa menyebabkan orang lain terjangkit, bisa menular. Sama dengan sekarang, orang sementara menghadapi apa? Penyakit COVID-19. Penyakit Corona ini itu Kang Bu. Iya, itu corona. Jadi penyakit corona itu menular toh melalui saluran pernafasan kita, melalui mulut kita, toh melalui mata kita. Kalau penyakit kusta adalah penyakit yang dapat menjangkit ketika bersentuhan dengan orang lain, dia juga bisa menular. Nah, pada saat itu juga Naaman mempunyai seorang pelayan perempuan berasal dari Israel, jauh dari negeri Aram, jauh dari Damsyik. Nah, ketika pelayan perempuan ini tahu ketika tuannya yaitu Naaman sedang sakit kusta, dia langsung menyampaikan apa yang dia ketahui tentang apa yang dia
ketahui dari negerinya. Dia menyampaikan bahwa ada orang, yaitu seorang nabi yang ada di Israel, yang ada di Samaria, yang bisa menyembuhkan dia. Dia menyampaikan itu tidak secara langsung kepada Naaman, tetapi melalui istrinya. Dan akhirnya istrinya menyampaikan kepada suaminya, yaitu Naaman. Dan Naaman langsung pergi kepada raja. Dan apa? Di sana raja langsung menyuruh dia untuk pergi ke Israel untuk mencari orang yang dapat menyembuhkan dia. Dan kita bisa melihat dalam cerita tadi, dia langsung pergi menggunakan apa? Kuda. Dulu belum ada kendaraan seperti sekarang, belum ada oto, belum ada motor, belum ada pesawat, jadi harus menggunakan kuda. Dikawal oleh pegawai-pegawai, prajurit-prajuritnya. Dia pergi ke sana dan akhirnya dia tiba di Israel dan dia menemui raja, meminta supaya raja menyembuhkan dia. Tetapi ternyata salah. Padahal kan pelayan perempuan yang ada di rumahnya meminta dia supaya mencari seorang nabi, tetapi dia hanya pergi kepada Raja Israel. Sehingga di situ diceritakan Raja Israel justru marah karena dia langsung bilang, kita bukan Tuhan yang dapat memberikan kehidupan, yang dapat memberikan dia kesehatan, kesembuhan. Jadi dia marah, salah orang ini Naaman, salah orang dia cari. Tetapi ternyata ada seorang nabi yang mendengar hal itu, yaitu Nabi Elisa. Ternyata Nabi Elisa ini adalah nabi yang dimaksudkan oleh pelayan perempuan yang ada di rumah Naaman itu. Siapa nama nabi itu? Nabi Elisa. Dia langsung pergi, Naaman langsung pergi ke rumah Nabi Elisa, tetapi baru sampai di depan pintu rumah dari Nabi Elisa, Nabi Elisa menyuruh suruhannya untuk menyampaikan bagaimana cara supaya ini Naaman dapat sembuh. Tadi dituliskan bagaimana cara dia dapat sembuh. Dengan cara mandi di sungai Yordan. Sampai sekarang kalau adik-adik nanti kalau so besar, kalau so kerja, Tuhan berkenan, orang boleh pergi di Israel, kamu boleh mulia langsung sungai Yordan, tempat di mana diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi ternyata waktu ini Naaman disuruh oleh Nabi Elisa untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ingat baik-baik, 7 kali ini Naaman ini nak langsung menuruti, nak langsung ikut ini. Nabi Elisa dia bilang melalui DP suruhan, dia justru marah. Dia tulis di situ gusar sama dengan marah, sama dengan pastiu. Dia pastiu karena dengar masa cuma mau mandi di sungai Yordan, lebih baik dia so pergi di Damsyik. Ada sungai-sungai lain yang dia boleh mandi akang, pasti dia percaya akan sembuh. Akhirnya pas dia so mau pergi, DP pegawai-pegawai bujuk pada dia untuk melakukan apa yang diminta, disuruh oleh Nabi Elisa. Dan akhirnya ini Naaman mau, dia melakukan seperti yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dia pergi ke sungai Yordan, dia mandi, dia menyelam sebanyak 7 kali. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh atau tidak? Sembuh. Puji Tuhan, dia sembuh. Itu bukan karena itu air yang ada di sungai Yordan, ada jampi-jampi, ada sihir-sihir, atau ada kekuatan ajaib. Tetapi karena Tuhan yang disembah oleh Nabi Elisa itu membuat ada mujizat, ada keajaiban terjadi, sehingga seluruh tubuh dari Naaman itu menjadi sembuh dari penyakit kusta. Jadi ini juga kita langsung lihat kembali ke belakang. Apa yang membuat sampai ini Elisa, ini Naaman ini bisa datang ke Israel? Karena apa? Ada pelayan perempuan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan supaya pergi ke Israel. Tetapi juga ada Nabi Elisa yang dipakai Tuhan untuk menyuruh dia untuk mandi. Hebat sekali. Orang percaya, kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita percaya bahwa segala penyakit kita juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Termasuk apa? Penyakit dosa kita. Sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika dia apa? Sudah disalibkan, darahnya, bilur-bilurnya yang sudah tercurah menyembuhkan dan memulihkan kita. Maka di sini kalau ada adik-adik di rumah yang mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, pasti segala penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita dihapuskan, dosa-dosa kita ditanggung, dan hidup kita memperoleh hidup yang kekal. Bahkan kita diberikan keberanian untuk melakukan apa yang benar, menyampaikan dengan jujur apa yang kita ketahui, seperti pelayan perempuan yang ada di Aram dari Israel, yang berani menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran yang dia ketahui, sehingga orang yang mendengarnya diberkati, ditolong oleh Tuhan seumur hidupnya. Demikian juga dengan kita, pasti Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan menolong dan memberkati kita semua.
anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua yang ada. Amin. Adik-adik, puji Tuhan, torang sudah dengar cerita yang sudah dibawakan oleh Engku Evan. Itu cerita tadi mengenai seorang kusta yang disembuhkan, dia mesti mandi 7 kali di sungai Yordan dan akhirnya sembuh. Nah adik-adik, sekarang sebelum torang memberikan persembahan, torang berdiri dulu, torang mau nyanyi dulu Masih semangat toh? Masih semangat? Masih pagi? Masih. Nah, torang mau nyanyi dulu lagu yang berkata Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam susah, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik silakan duduk. Torang sekarang memberikan persembahan yang sudah disediakan. Adik-adik sesadia, torang berikan persembahan. Torang menyanyi bersama-sama persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan, tidak diberikan semuanya, tidak dikurang kurang, takkan dikurangkan, karena Tuhan Yesus selalu berbagi. Persembahan yang Mama Papa berikan, sudah diberikan semuanya, tidak dikurang kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus selalu berkati. Adik-adik, kita akan datang pada doa penutup sekalian dengan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Untuk itu kita mau menyanyi lagu Besar Anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan di dalam hidupku ini. Besar kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini. Kau selalu menjagaku, menolong dan memeliharaku. Sungguh besar kasih-Mu yang tak terkatakan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkah dan rahmat-Mu. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya torang sikap berdoa. Dan doa ini akan dibawakan juga oleh Engku Evan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita ambil sikap berdoa. Tidak ada yang bermain, kita dengan sungguh-sungguh akan bercakap-cakap, bercerita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan,
karena Engkau telah memberkati kami lewat mengizinkan kami beribadah sekolah minggu di hari ini. Engkau mengizinkan kami memuji Tuhan, berdoa, bahkan boleh membaca dan mendengar cerita kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami untuk semakin mengetahui, mengenal, mengasihi Tuhan Yesus, bahkan melakukan segala hal yang Engkau ajarkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon berkenanlah Engkau memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang kecil sampai yang besar. Tuhan menolong kami yang sementara dalam pendidikan, di PAUD, di TK, SD, bahkan juga anak-anak sekolah minggu yang belum bersekolah. Tuhan menolong masa pertumbuhan kami semua agar kami tumbuh semakin besar, makin bertambah hikmat, dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi juga oleh manusia. Berkatilah kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, sembuhkanlah kami yang sementara dalam keadaan sakit. Sebab kami percaya ketika kami memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memulihkan kami. Kami mohon juga Engkau memberkati untuk orang tua kami, mama, papa, oma, opa, kakak-kakak kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang juga terus mengajar kami, mendidik kami, merawat dan mencukupi segala kebutuhan kami lewat berkat Tuhan. Tuhan menolong mereka dalam setiap pekerjaan, pelayanan, aktivitas dan usaha mereka. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan. Engkau menyertai dan memelihara mereka. Demikian juga untuk guru-guru sekolah minggu, para engku, para enci yang ada di Jemaat Gemim, Paulus TWM, yang telah dipercayakan untuk melayani, bahkan juga menjawab panggilan Tuhan dengan sukacita, dengan sabar melayani Tuhan lewat anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Engkau memperhitungkan jeripaya mereka lewat komisi pelayanan anak yang ada. Tuhan menolong setiap program pelayanan yang sudah sementara dan akan dilaksanakan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk apapun. Biarlah persembahan yang telah kami berikan berkenan dan dapat dikelola, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pelayanan, tetapi juga untuk menolong orang lain sehingga ada keseimbangan di antara orang-orang yang percaya. Kami percaya ketika kami dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, di hari ini kami semua diberkati. Sehingga kasih karunia Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus menyertai kami semua. Inilah doa kami akan tutup doa ini dengan menyampaikan secara bersama-sama doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik masih semangat toh? Di akhir ibadah ini masih semangat. Torang mau tutup ibadah pagi ini, adik-adik berdiri semua. Berdiri, torang menyanyi dengan penuh semangat. Kita menyanyi bersama-sama 2 lagu. Telah lama ku cari-cari, dan lagu yang terakhir Yesus dalam rumahku. Syalala, dia raja segala raja. Syalala,
dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho, happy, happy, ho. Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho. Cicayo, Jesus cicai cicayo, cicai cucoyo. Jesus mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jesus mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi he. Demikianlah ibadah anak sekolah minggu Jemaat Paulus di Tugungan Wenang Mahakeret di pagi hari ini telah selesai dengan baik, dan kita tetap semangat, sehat, Amin. ada sukacita hari ini. Joy, 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 sukacita, sukacita, yes, yes, Yesus.